Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai saudara sekaliannya melalui video kali ini. Saudaraku, kita semuanya hampir mengetahui bahwa beberapa minggu ini cukup ramai pemberitaan, pembicaraan di kalangan gereja-gereja dan juga di antara anak-anak Tuhan mengenai khotbah Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo dan khotbah Pendeta Bapak Stephen Tong. Bagaimana khotbah beliau-beliau nampak sangat berbeda dan bahkan seperti bertentangan satu dengan yang lainnya. Hal ini akhirnya menimbulkan sebuah respon, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Responnya ada yang membela Bapak Niko, ada yang membela Bapak Tong, tetapi tidak sedikit yang akhirnya menjadi bingung. Bukan saja bingung, bahkan ada beberapa yang mungkin kecewa sekali dengan apa yang sedang terjadi beberapa minggu ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, video kali ini saya memberikan judul yaitu khotbah Pendeta Niko Nyoto Raharjo dan Pendeta Stephen Tong. Sangat menarik sekali. Hormat saya buat beliau-beliau. Pendeta Sukamal B. Fadedan. Meskipun saya kasih judul seperti itu, tetapi video ini sesungguhnya bukan saya tujukan untuk beliau-beliau, tetapi saya tujukan untuk saudara-saudara sekaliannya yang mungkin masih dalam keadaan bingung, dan juga mungkin ada yang kecewa, dan bahkan mungkin ada yang marah. Tujuan saya adalah dengan video yang saya upload kali ini, harapan saya, doa saya adalah saudara tidak menjadi bingung lagi, tidak menjadi kecewa, dan juga tidak menjadi marah. Itu yang menjadi tujuan saya untuk mengupload daripada video kali ini. Saudaraku, oke, saya mulai dengan sebuah keyakinan. Ya. Keyakinan saya bahwa Bapak Niko dan Bapak Tong adalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan dan yang dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing, sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Namun demikian, apakah saudara semuanya setuju dengan saya bahwa meskipun begitu, beliau-beliau juga adalah seorang manusia yang berdosa dan yang tidak sempurna? Nah, saya berharap saudara semuanya setuju dengan apa yang saya katakan ini, karena memang firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jikalau saudara semuanya setuju akan hal ini seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa semua orang telah berbuat dosa, semua orang tidak sempurna, termasuk juga Pak Niko dan juga Pak Tong, maka ada dua konsekuensi dalam hal ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekaliannya. Yang pertama, konsekuensi yang pertama, karena beliau-beliau adalah orang yang berdosa, manusia yang berdosa dan tidak sempurna, maka beliau-beliau masih bisa saja saling salah paham. Nah, saudaraku, jika ada dua pernyataan yang berbeda dan bahkan mungkin nampak saling bertentangan, apakah itu berarti pasti ada yang benar dan ada yang salah? Apakah itu berarti pasti yang satu benar dan yang satu salah? Ya, mungkin sepintas kita akan mengatakan, ya pastilah Pak, kalau berbeda atau bertentangan pasti yang satu salah, yang satu benar. Tetapi kali ini saya mengatakan belum tentu. Malah sebaliknya, dua pernyataan yang berbeda dan bahkan mungkin nampak bertentangan itu bisa menunjukkan dua-duanya benar. Oke, saya kasih contoh saja langsung ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dua ayat akan kita baca. Ya, yang pertama adalah Matius pasal yang pertama ayat yang ke-16. Dan kemudian nanti kita juga buka di dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-23. Oke, kita baca lebih dahulu Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kemudian Lukas pasal 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf
anak Eli. Artinya apa? Kenapa saya bagikan dua ayat ini? Begini saudaraku. Ya. Menurut Matius, ya, yang menulis silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus, ayah daripada Yusuf istri Maria itu namanya Yakub. Itu menurut Matius. Tetapi menurut Lukas, ayah daripada Yusuf suami Maria itu adalah Eli. Nah, sekarang kita mau tanya ini. Apakah Yakub dan Eli itu orang yang sama? Yakub dan Eli itu bukan orang yang sama. Apakah berbeda? Jelas berbeda. Apakah yang dikatakan oleh Matius dan yang dikatakan oleh Lukas itu berbeda? Ya, jelas berbeda. Tetapi apakah ini membuktikan bahwa salah satu dari antara mereka itu ada yang salah dan salah satu ada yang benar? Belum tentu. Karena dua-duanya ini membuktikan bahwa dua-duanya adalah benar. Mengapa? Mari saya ajak saudaraku sekalian untuk memperhatikan lebih lanjut. Begini, Matius itu menulis silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus dari garis keturunan Yusuf. Nah, maka ditarik garis dari keturunan Yusuf dan ayah Yusuf adalah Yakub. Yakub adalah ayah kandung daripada Yusuf. Benar. Tetapi Lukas itu menarik garis keturunan daripada silsilah Tuhan Yesus Kristus bukan dari garisnya Yusuf, tapi dari garisnya Maria. Nah, Eli itu adalah ayah kandung daripada Maria. Nah, kenapa Yusuf disebut anaknya Eli? Padahal Eli itu adalah ayah kandung daripada Maria. Ada dua alasan. Yang pertama, memang pada masa itu menantu laki-laki itu setelah menjadi menantu menikahi anaknya, maka menantu laki-laki itu secara hukum menjadi anak daripada ayah dari si wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu itu bahasa Yunani itu tidak memiliki istilah menantu laki-laki. Maka pada waktu menuliskan Yusuf bersama dengan Eli itu tidak dituliskan Yusuf menantu laki-lakinya Eli, tetapi Yusuf anaknya Eli. Yusuf anak Eli. Nah, dari sini kita menjadi jelas, bukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Berbeda, iya, sangat berbeda, tetapi tidak membuktikan bahwa salah satu itu ada yang salah. Justru hal ini membuktikan dua-duanya benar. Kenapa? Karena ada objek yang dibicarakan yang berbeda. Oke, sekarang kita kembali kepada Bapak Niko dan Pak Tong. Saya menyampaikan begini, mungkinkah apa yang disampaikan oleh beliau-beliau itu memiliki maksud yang berbeda dengan yang ditangkap? Karena kita harus mengetahui bahwa seringkali kata-kata yang kita pakai itu tidak bisa menjelaskan secara jelas apa yang kita maksud. Misal begini, bagaimana pada waktu Pak Niko berkhotbah dan yang dimaksud oleh Pak Niko pada waktu menghardik soal virus corona dan seterusnya, itu yang dimaksud adalah Pak Niko sedang memperkatakan perkataan iman, sementara ketika Pak Tong menanggapi khotbah daripada Pak Niko, ini yang dimaksud oleh Pak Tong bukan tentang perkataan iman tetapi tentang perkataan nubuatan. Bagaimana jikalau hal ini terjadi? Karena kita tahu bahwa perkataan iman itu berbeda dengan perkataan nubuatan. Sekalipun mirip dan ada hubungannya, tetapi itu ada dua hal yang sangat berbeda sekali. Oke, mari kita perhatikan. Jika Pak Niko pada waktu berkhotbah yang dimaksud adalah perkataan iman, maka yang dikhotbahkan Bapak Niko tidak ada yang salah. Karena itu berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20 mengatakan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja,
kamu dapat berkata kepada gunung ini, dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Lalu, bagaimana jika yang dimaksud oleh Pak Tong itu adalah perkataan nubuatan? Jika yang dimaksud oleh Pak Tong di dalam khotbahnya itu adalah perkataan nubuatan, maka yang dikhotbahkan Pak Tong juga tidak salah. Karena memang ada dasar kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Artinya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Artinya bahwa apa yang kita dengar, mungkin yang dimaksud itu berbeda. Sehingga nampak berbeda dan nampak bertentangan. Jikalau yang dimaksud oleh Pak Niko adalah perkataan iman, maka apa yang dikatakan Bapak Niko tidak ada yang salah. Dan jikalau yang dimaksud oleh Bapak Tong adalah perkataan nubuatan, demikian juga apa yang dikatakan dan dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong juga tidak ada salah. Nah, oleh sebab itu, mari kita membuka diri saja, saudaraku, ya. Kita melihat dan menanggapi semuanya dengan pikiran yang terbuka, bukan dengan emosi. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Jika saudara dan saya setuju bahwa beliau-beliau juga ada seorang manusia berdosa dan yang tidak sempurna, maka konsekuensi yang kedua adalah yang tidak sempurna tidak mungkin memahami yang sempurna secara sempurna. Artinya begini, Alkitab adalah sempurna, Tuhan adalah sempurna, firman Tuhan adalah sempurna. Sementara Pak Niko tidak sempurna, Pak Tong tidak sempurna, saya tidak sempurna, kita semuanya tidak sempurna. Nah, sekarang mari kita pikirkan, mungkinkah kita manusia yang tidak sempurna bisa memahami yang sempurna, yaitu Tuhan dan Alkitab itu? Bisakah kita memahami yang sempurna dengan sempurna? Jelas jawabannya tidak mungkin, saudaraku. Tidak mungkin kita bisa memahami yang sempurna, firman Tuhan dan Tuhan dengan sempurna, karena kita ini manusia yang tidak sempurna. Alkitab dan Tuhan itu melampaui daripada pikiran kita. Sehingga tidak heran jikalau saudara mungkin akan mendengar bagaimana hamba Tuhan berkata ini, hamba Tuhan berikutnya berkata itu, dan seterusnya, dan ada perbedaan. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang menunjukkan kemanusiaan kita dan ketidaksempurnaan kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus juga mengingatkan hal ini kepada kita semuanya di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12 mengatakan sebagai berikut. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Kita lihat di sini. Maka dari itu kita bisa memaklumi, artinya belajar untuk menerima perbedaan pemahaman satu dengan yang lainnya, saudaraku. Ya, meskipun ada hal-hal inti yang memang kita tidak boleh berbeda. Misal contoh, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu ada sesuatu yang pasti yang kita tidak boleh berbeda. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit, dan seterusnya. Pengakuan iman kita, itu memang kita tidak boleh berbeda. Tetapi hal-hal yang lainnya yang bersifat sekunder, kita mungkin bisa saja berbeda karena memang kita ini tidak sempurna.
Dan hanya ada dua kemungkinan yang bisa memahami dengan sempurna. Yang pertama, jika yang sempurna memahami yang tidak sempurna, maka pemahamannya pasti sempurna. Yang kedua, jika yang sempurna memahami yang sempurna, pemahamannya pasti sempurna. Nah, kita sekarang ini belum sempurna dan tidak sempurna, maka tidak mungkin kita bisa memahami Alkitab yang sempurna dengan sempurna. Tetapi seperti kata Rasul Paulus yang mengatakan bahwa tetapi nanti aku akan mengenal muka dengan muka, aku akan mengenal dengan sempurna nanti pada waktu kita disempurnakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa bahwa apa yang saya sampaikan hari ini, saya juga menyadari mungkin ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Ya, saya menyadari. Tetapi satu hal yang ingin saya tekankan bahwa maksud saya ketika saya mengupload daripada video ini adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk merespon apa yang sedang terjadi beberapa waktu ini. Ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan kepada saudara sekalian. Yang pertama, sikap kita menghadapi semuanya ini adalah mari kita tetap menghormati beliau-beliau, yaitu Pendeta Niko dan Pendeta Tong. Menghormati sebagai hamba Tuhan, tetapi tetap sebatas sebagai hamba Tuhan dan tidak boleh lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita belajar untuk menerima perbedaan dan menanggapi dengan kepala yang tinggi dan hati yang terbuka. Karena ketidaksempurnaan kita untuk memahami yang sempurna tidak mungkin menghasilkan pemahaman yang sempurna. Sehingga perbedaan itu sesuatu yang pasti terjadi di antara kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap kita. Teruslah bertumbuh. Teruslah membangun imanmu dalam situasi apapun juga. Jangan menjadi bingung. Jangan kecewa. Apalagi sampai undur. Mengapa? Karena kita sendiri yang akan rugi. Kenapa, saudaraku? Karena nantinya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban iman kita secara pribadi. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban, bukan menurut kata orang. Yuk kita lihat kembali. Ya, satu ayat yang ingin saya baca untuk saudara, yaitu Lukas pasal 9 ayat yang ke-20. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Saudaraku, Tuhan hari ini pun dan nanti pun akan bertanya kepada kita semuanya untuk mempertanggungjawabkan iman. Menurut kamu, bukan menurut si A, bukan menurut si B, bukan juga menurut Pak Niko, bukan juga menurut Pak Tong, tetapi menurut kamu, siapa aku ini? Biarlah hal ini menjadi pemikiran yang serius bagi kita. Saya berdoa dan berharap, mari kita terus maju. Kita terus menghormati, menghargai hamba-hamba Tuhan sebagaimana panggilan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadikan berkat bagi saudara sekaliannya. Yang bingung, saya harap tidak menjadi bingung. Yang kecewa, saya harap tidak menjadi kecewa lagi. Bisa memahami semuanya. Dan jikalau saudara sekaliannya merasa terberkati dengan apa yang saya sampaikan, terima kasih untuk saudara bersedia untuk share dan juga untuk subscribe untuk video yang sudah saya upload bagi saudara sekaliannya. Tuhan memberkati. Amin.